yang diambil untuk kepala. Ya, jelas. Masuk kepala, umpamanya gitu. Atau seperti yang itu. Terus giliran basuh telinga, ambil lagi airnya. Bukan disambung dari air yang masuk kepala. Ya. Kepala semua apa sebagian? Boleh semua, boleh sebagian. Kalau yang sebagian, itu dari Al-Quran. Wamsahu bi. Bi-nya litab'id. Menunjukkan sebagian. Sebagian kepalamu. Batas kepala yaitu batas tumbuh rambut. Tumbuh rambut, rambut kepala. Kalau jenggot cambang enggak masuk kepala. Ya masuk cambang bukan di kepala. Akhrajahul Baihaqi. Hadis dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Waqala isnaduhu sahih. Dan dia berkata sanadnya sahih. Dulu belajar nahu. Ada musnad ilaih. Sanad itu senderan. A bawa berita. Si A dari siapa? Dari si B. Itu artinya beritanya disandarkan kepada si B. Istilah teknis hadisnya sanad. B dari siapa? Dari si C. Terus sampai Z sampai Nabi. Wasahahahut Turmuzi aidan. Dan Imam Turmuzi juga membenarkan hadis ini. Wa huwa inda Muslim min hazal wajhi bilapsi wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadaihi. Menurut Imam Muslim terkait persoalan ini lafaznya wa masaha bi ra'sihi, ini lafaz hadis menurut Imam Muslim. Masaha mengusap dia Nabi biroksihi sebagian kepalanya bimain dengan air ghairi fadli yadaihi, bukan air yang sisa di kedua tangannya. Tuh, jadi bukan sisa, basuh lagi, ambil baru lagi. Wahwal mahfuz, ini dia yang dipelihara, yang dijaga, yang dijamin. Pertanyaan sementara banyak orang termasuk saya, dalil basuh telinga mana ya? Ini dia banyak sekali. Kalau yang di Al-Quran kan cuma muka, tangan, sampai 2 sikut, kepala, kaki, 4. Maka hadisnya al-wudu ghuslatan wa mashatan. Wudu adalah 2 yang dibasuh, 2 yang diusap. Ini dalil mereka yang bahwa kaki itu bukan dibasuh, diusap. Diusap cukup permukaannya saja. Ya, selesai. Hadis ke-40 nih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Inna ummati, umatku semuanya termasuk kita nanti datang pada hari kiamat ghurran muhajjalin, ceria, berseri-seri. Ghurran tuh bukan ceria, warna putih
di tengah warna hitam. Bagi kuda, badan semuanya hitam. Tapi kemudian di bagian muka, kepala, depan itu putih. Oh, itu yang paling cakep. Nabi mengilustrasikan umatnya yang sering berwudu, gitu kurang lebih. Nanti dibangkitkan pada hari kiamat, ghurrat, muhajjalin, masrurin. Emang kenapa? Min asaril wudu. Karena minnya sababiyah. Asar bekas. Tapi makna batinnya pengaruh wudu. Ini memperkuat wudu ada anggota. Anggota yang dibasuh bukan cuma secara fisik saja. Makanya ada aspek esoterisnya. Lagi berkumur walaupun sunnah, ya Allah bersihkan dosaku yang diakibatkan oleh mulut, muka yang diakibatkan oleh muka, tangan, kaki, telinga. Nah, itu menjadi terkoneksi dengan bahwa pertama dosa diampuni. Karena diampuni maka umatku, umat Nabi Muhammad pada hari kiamat orang muhajjalin, berseri-seri. Bagaimana terkait dengan goncangan hari kiamat? Ini udah terkonfirmasi. Tidak mungkin dia mengalami goncangan yang luar biasa dahsyat sambil berseri-seri, nggak mungkin. Iya atau tidak? Oleh karena itu goncang kan bagi mereka yang tak beriman. Ibarat laut bergelombang luar biasa besar, itu kan bagi yang nggak punya perahu. Kalau yang punya perahu besar, lebih besar dari gelombang yang ada, kan tenang. Gak mungkin disamakan. Pemanis tata amin kum ayutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa memperpanjang ghurratahu, keberseri-seriannya, falyaf'al. Kinayah ini, lakukan. Sering kita dengar dalam bentuk bahasa yang berbeda, yaitu usahakan dalam hidup ini jangan sampai batal wudhu. Berusaha kita. Maka maknanya dalam hadis ini kita mempertahankan keceriaan. Bukan cuma di dunia. Tapi nanti terpenting adalah di hari kiamat. Hari kiamat. Hari kiamat nggak berdiri sendiri loh. Diawali huru hara. Setelah kiamat ada kebangkitan tuh 40 tahun baru dibangkitkan. Mati masuk kubur dulu. 40 tahun dimaksud, adek. 40 tahun dimaksud bukan 40 tahun dunia, 40 tahun akhirat. Yang satu hari di dunia, sana 50.000 tahun. Lama. Nah, ini memberikan informasi tentang fadilah berwudu. Yang dilakukan bukan cuma aspek lahiriah saja, tapi batiniah. Benar jaminan ini karena Nabi bersabda atas dasar wahyu. Itu kurang lebih mudah-mudahan ya mendorong kita giat berwudu. Enggak, kita jaga ya. 41 wa an Aisyata radhiyallahu taala anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhul tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahuri
Connecting. Halo, Zat. Halo. Sinyalnya kali ya. Ya, mungkin lah. Apa? Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Dia kagum. Yu'jibuhu. Apa yang membuatnya dia kagum? At-tayammun. Tayammun selalu memulai dengan kanan. Dalam hal apa? Fi tana'ulihi. Pada waktu pakai sendal. Pada waktu pakai sendal. Watarojjulihi. Pada waktu berjalan melangkah. Watahurihi. Baru nih hubungannya sama wudhu. Pada waktu bersuci. Wa fi sya'nihi kullihi. Saya izin 2 menit. Dia taruh sini. Dan pada situasi, kondisi, perbuatan apapun, dia selalu memulainya dengan kanan. Pesan pertama secara khusus babnya wudhu. Maka kalau berwudhu mulai dari tangan kanan dulu. Baru tangan kiri, kaki dulu, baru kaki kiri. Kalau muka mah nggak ada dah. Kanan, muka kiri. Ya, itu. Oleh karena itu perbuatan apapun yang tuh memiliki bagian kanan dan kiri harus dimulai kanan. Pakai celana, pakai baju, itu yang ada kanan kiri. Apalagi ya, ada kanan ada kiri. Ya, tadi kita 40. Nih catatan kaki yang 41. Kamu ada kurang gizi. Nah, catatan kaki jangan 41 lah, 40. Mundur. Qauluhu ghurron. Di hadis ada kata ghurron, cerita tentang umat Nabi Muhammad yang suka berwudu nanti mukanya pada hari kiamat ghurron. Hal min domir ya'tun. Hal keadaannya ghurron, ceria. Wa huwa bi dhammil ghain wa tasdidir ra. Udah betul tuh ghurron. Jamak aghar. Wa huwa man yakunu lahu ghurrah. Yaitu orang yang punya ghurrah. Ghurrah bagian depan muka. Muka mah emang di depan. Maka ilustrasinya tadi kuda hitam
Wajahnya saja itu tengah wajah, bukan muka semua putih. Itu yang dimaksud bagian muka. Ya. Wal ghurrah fil asli lamhah baydo. Lam'ah. Ghurrah pada mulanya artinya kilauan putih. Takunu fi jabhatil faras. Tuh, yang ada di jidat kuda. Muhajjalin ismu maf'ul minat tahjil. Muhajjalin itu isim fa'il dari hajalah. Hajalah. Apa itu? Wa huwa bayadun yakunu fi qawaimil fars. Yaitu putih. Putih. Di mana? Fi qawaim al-faras, kuda juga. Qawaim itu kaki. Satu melihat memaknainya di dengkul. Kuda semuanya hitam. Wajahnya depan putih, sama 4 dengkulnya putih. Cantik apa enggak? Gitu. Yang kedua, memaknai muhajjalin itu putih justru di bagian sepatu. Sepatu kuda putih. Kita kadang ngelihat kucing hitam, mukanya putih. Ya, sama kakinya cuma 4 putih, bagus seperti pakai sepatu. Apa substansinya itu kinayah? Umat Nabi Muhammad yang menjaga wudhu, selalu menjaga wudhu, nanti dibangkitkan pada hari kiamat seperti itu. Urron, muhajjalin, amin, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Oke. Ai yatala'la wujuhuhum, artinya berseri-seri, yatala'la berkilau. Wajah mereka umat Nabi Muhammad, yaitu kita. Wa aidihim wa arjuluhum, tangannya, kakinya. Binuril wudu, dengan cahaya wudu. Apa sebabnya? Min itolati wurrotihi yutilu. Binuril wudu yutilu artinya panjang, yakni senantiasa berwudu. Minal itolah. Ghurratuhu, wajahnya. Wa kaza tahjiluhu bi iblagil ma fauqal lazim. Demikian juga akan ikut terang bercahaya anggota wudu kalau dilewatin dari yang lazim. Paham? Basuh tangan, telapak tangan sampai 2 siku, sampai sikut. Kita lewatin. Antisipasi kalau itu yang dimaksud dalam mirfaqain. Nanti yang kelewatan tuh ikut terang. Gitu. Kaki, telapak kaki sampai mata kaki dilewatin lagi dikit. Tuh ikut terang. Muka, gimana ngelewatinnya ya? Jangan muka orang kali dilewatin. Muka orang ikut dibasuh gitu, jadinya ikut terang. Artinya kalau dalam konteks muka bukan cuma sekedar disiram, tapi digosok dengan sempurna. Nah itu di sini biblagil ma, dengan menyampaikan air di atas yang lazim. Nah catatan 41 nih. Qauluhu yu'jibuhu tayammum ay yasurruhu takdimul aiman. Artinya dia senang Nabi mendahulukan yang kanan. Fi tana'ulihi ay labsina'lihi, ketika memakai sendal. Wa tarajjulihi, tadi saya salah jalannya. Ini ay musti sya'rihi, musti menyisir. Nyisir rambut, kan suka nyisir tuh. Sisir bagian kanan. Tarojul ya. Saya konsentrasi bahasanya ke rijlun. Rijlun jangan dikira artinya kaki.
Bisa juga artinya berjalan. Contoh, wa azin fin nasi bil hajj. Ya tuka rijalan. Rijal bukan orang laki-laki. Proklamirkan hai Ibrahim kepada para manusia untuk berhaji. Maka mereka pasti datang kepada engkau, artinya memenuhi panggilan engkau itu rijalan, berjalan kaki. Itu rijal. Ini juga mutarojil. Nah, pikiran bahasa fikih saya tadi jalan kaki. Ternyata di sini mustusarihi, nyisir. Suka nyisir. Kalau saya nggak ada yang disisir. Jadi nggak dapat sunnah nyisir ini. Ya. Pak Jamal masih bisa nyisir jenggot, bisa. Belah kanan dulu ya. Dulu nyisir jenggot. Ya. Selesai. Sekarang hadis ke 42. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum. Masih terkait dengan memulai sunnah memulai dengan yang kanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata, Rasulullah bersabda, apabila kalian berwudu, maksudnya mau berwudu, fabda'u mulailah bimayaminikum dengan bagian kanan. Akhrajahul arba'ah wa sahih Ibnu Hibban. Wa anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu, dari seseorang bernama Mughirah putra Syu'bah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, berwudu. Famasaha binasiyatihi, lalu dia mengusap, menyapu ubun-ubunnya. Wa alal imamah, dan juga sorbannya. Wal khuffain, khuffain dua sepatunya. Khuf bukan sepatu sendal. Sepatu yang menutup sampai ke mata kaki. Kalau nggak sampai ke mata kaki, nggak termasuk khuf. Sepatu kita umumnya di bawah mata kaki. Tuh, itu. Nah, baru muncul persoalan kan pakai kaos kaki. Udah, nanti kita kembali sini dulu. Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berwudu, dia menyapu ubun-ubun. Ini memberikan informasi sebagian kepala. Umumnya kita laki-laki. Ini ubun-ubunnya. Ya. Walal imamah, dijumpai juga pernah yang disapu sorbannya. Sorban bukan yang di leher. Kan pakai apa sih namanya itu? Topi lah, ya. Uban sini nggak dibuka itu. Oke. Wal khuffain, khufnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kita coba lihat satu ini keterangan apa? Oh, ini masalah nama itu si Al-Mughirah Syu'bah. Bapak Ibu musafir. Pikiran berada di zaman Nabi padang mahsar, padang pasir. Air terbatas. Maka hadis masfufain berlaku. Saat berangkat berwudu pakai sepatu berangkat. Sepatunya tadi tertutup semua kaki sampai mata kaki oleh sepatu. Perjalanan batal. Maka saat berwudu cukup diusap sepatunya, nggak usah dibuka. Jadi itu yang namanya syariat masul khuffain.
Lah kondisi seperti itu yang membolehkan kita masul khufain pada kita dalam tanda petik hampir tidak dijumpai. Kita masuk masjid aja buka sepatu. Kalau mereka masjidnya pasir, telapak kaki sepatu itu bersih. Dan ketika punya wudhu bersama sepatunya, maka masuk ke masjid cukup alasnya itu digesek-gesek, ditekan sedikit, dipasir, bersih. Kalau kita, walaupun memang boleh secara hukum, kerjanya di Tamrin, Sarinah atau apa saja lantai 7. Dari rumah berangkat naik Mercy. Udah pakai sepatu, sepatunya baru, nggak ada najis. Umpamanya, udah berwudu. Sampai di sana, mau sholat duha. Gelar sejadah. Emang ngijak keluar dari garasi, udah bersih banget garasinya. Terus di hotel. Terus langsung di atas sejadah sholat sah. Sah. Oh. Kemudian budaya yang berbicara. Etika budaya. Kalau etika Islam ya sah. Oke. Baru ditarik kepada sapar, keterbatasan air, muncul syariat. Syariatnya masul khufain. Ini dia hadisnya. Anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddoa, berwudu. Famasaha binasiyatihi. Dia menyoroti waktu nyapu kepala, ubun-ubunnya saja. Bahkan imamahnya. Ada airnya diusap. Ini kalau saya pakai topi ini diusap. Tuh, nggak usah dibuka. Terus khufain. 2 sepatu yang namanya khuf. Selesai. 4. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari seseorang bernama Jabir, putra Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberikan informasi tentang hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah kalian dengan apa yang Allah mulai dengannya. Mulailah kalian melakukan amalan-amalan seperti yang dilakukan oleh Allah. Akhrajahun Nasa'i hakaza bilafzil amri. Imam Nasa'i meriwayatkan kayak begini, yaitu dengan lafaz amr. Ibda'u bima bada Allah bihi. Wa huwa inda Muslim bilafzil khabar. Sementara hadis dalam Muslim pakai kalamnya kalam khobar. Tinjauan balaghah kandungannya sama. Kalau khobar berarti mengandung perintah. Potong 4 aja. Saya di sini perintahnya jelas. Itu ya. Itu sama balik. Potong 4 juga matang. Wow. Apa? Udah dipotong. Ya, intinya Allah memulai zat yang maha baik. Dia memulai suatu pekerjaan dengan yang baik. Dan memang tidak ada pekerjaan Allah yang tidak baik. Simbol baik adalah kanan. Oleh karena itu hubungannya dengan hadis sebelumnya. Nabi yu'jibuhu at-tayammunu. Memulai pekerjaan dengan yang kanan. Potong kuku. Kiri dulu apa kanan dulu?
Nah, sekarang dengan ini kanan dulu yang dipotong. Ya. Nah, potong kiri kan bisa saja. Iya, itu simbol baik. Bahkan bukan dalam aspek fisik saja kanan menjadi simbol baik. Dalam aspek yang non fisik saja ada aliran kanan. Ada aliran kiri. Ya atau tidak? Tuh kanan simbol baik. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Allah meskipun tak ada kategori kiri kanan bagi dia. Tetapi yang ada baik, tak ada pekerjaan yang tak baik. Tuh, kayak begitu. Gitu kurang lebih. 4. Ya. Nih ada nih. Qauluhu fi sifati hajjatin Nabi. Kata-katanya dalam hadis fi sifati hajjatin Nabi yushiru ila hadisin tawil. Memberi isyarat kepada sebuah hadis panjang. Sayati fi kitabil haji. Akan dijelaskan dalam kitab haji. Ibda'u bima bada Allahu bihi. Ay ibda'u fi'lan. Artinya, mulailah segala pekerjaan, fi'lan, bima zakarahullahu awalan. Dengan apa yang Allah sebutkan pertama kali. Wa maklum anan Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bihaza. Sementara Nabi juga diketahui memulai dan memerintahkan seperti ini. Hina aradas sa'ya baina Safa wal Marwah. Ketika dia ingin sa'i antara Safa dan Marwah. Udah kebayang? Nih kasusnya haji. Ya. Sa'i kita. Sa'i naik ke Bukit Safa. Bukit Safa disimbolkan dengan tiang sekarang ya, tiang. Nah, muterinnya jangan ke kiri. Muternya ke kanan, baru ke kiri terus turun. Ntar di sana juga masuknya ke arah kanan di Marwah. Muter ke kiri. Tuh. Dan alhamdulillah emang semuanya begitu. Lagi tawaf, muternya ke kanan. Ya, ke arah kanan. Jadi posisi Ka'bah ada di sebelah kiri. Itu yang dimaksud ibda'u kama bada Allahu bihi. Itu. Kita lihat lagi di sini. Baina Safa wal Marwah. Wa kana qasduhu bihadzal amr, maksudnya perintah ini ayyabda'u sa'ya bis Safa. Hendaklah dia memulai sa'i dafa. Dari tempat tawaf kita menuju mas'a, tempat sa'i. Maka posisi sofa itu ada di sebelah kanan. Itulah yang dimaksud ibda'u kama bada Allah. Ya, bis sofa. Li'anna Allah qaddamahu fi dzikr fi qawlihi. Nah, baru ketemu nih. Sebagaimana Allah memulainya yaitu dalam firman-Nya yang berbunyi innas sofa. Sofa dulu. Wal marwata min sya'airillah. Allah memberikan statement innas sofa. Sofa dulu yang disebut. Baru kemudian marwah. Bukan hanya memberi isyarat. Sa'i itu dari sofa marwah. Tetapi memberikan informasi. Ada kasus. Dulu sebelum turun ayat ini. Yang sa'inya dari marwah ke sofa. Sebagaimana ada juga dulu di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah jangan dikira nggak ada haji. Haji. Mereka yang merasa kelompok elit, suku Quraisy, kafir Quraisy, kafir, musyrikin Mekah, merasa elit, mereka nggak mau wukuf di Arafah. Itu rakyat biasa. Kita jangan ke sono, kita harus beda. Dia ke Musdalifah dulu.
Musdalifah dulu. Sementara yang rakyat kecil sana ke Arafah. Ntar giliran rakyat kecil itu dari Arafah ke Musdalifah, baru dia kemana itu? Ke Musdalifah. Tuh kayak begitu. Maka turun ayat wa atimul hajja, sempurnakan, itu enggak sempurna. Ya. Habis ngelontar, mereka minggir kongko-kongko. Cerita-cerita menyebutkan kemuliaan suku-sukunya masing-masing. Terus diganti, disempurnakan oleh Allah. Apa ayatnya nih? Siapa ingat? Saya lupa dikit. Fazkurullaha zikron kasiran kazikrikum aba'akum. Gitu ayatnya kalau kembali ke sini. Tuh. Dalam hadis yang berbunyi ibda'u kama bada Allah terkait haji, yang dimaksud seperti Allah memulai, yaitu memulainya menyebut sofa, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sya'air, siar kita sering dengar, sering mengucapkan, tapi tak paham makna yang sebenarnya. Sama dengan syair, sama dengan syuur, perasaan. Syiar ini artinya simbol. Simbol, lambang. Maka dalam konteks haji, syiar itu adalah tempat-tempat bersejarah. Ka'bah syiar Allah. Sofa Marwah syiar Allah. Dulu mereka menempatkan Tuhan-Tuhannya, maka sa'inya mereka yaitu sa'i menuju Tuhan mereka. Terus dibantah oleh tidak, itu adalah syiarku. Gitu. Ya, ada Tuhan mereka yang terbesar di Bukit Sofa, terus satu lagi di Bukit Marwah. Gitu kurang lebih. Maka Al-Quran mendudukan persoalannya inna sofa wal marwata min sya'airillah. Lakin auradal musannif hadhil qit'ah huna fi babil wudu. Hal ini dimunculkan oleh si pengarang, penulis Bulughul Maram ini di bab wudu isyaratan ila annal ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Memberi isyarat bahwa terkait sebabnya dianjurkan memulai dari yang kanan, itu tidak dilihat faktor sebab, tetapi dilihat makna umum. Soal mendahului yang kanan terlebih dahulu kan bukan soal haji saja, soal wudhu, soal berpakaian, soal apa saja. Atas dasar itu maka ibda'u bima bada Allahu bihi dimasukkan ke bab wudhu, padahal babnya wudhu. Oke, kita teruskan. Fahadzal amru wa in kana qad warada fi mas'alatis sa'i. Persoalan ini meskipun sudah ditemukan pada masalah sa'i secara khusus, lakinnahu bi umumi lafzihi. Tapi yang dimaksud di sini adalah karena maknanya umum, lafaznya umum. Ya dulu ala kaidah kulliyah, menunjukkan atas kaidah yang universal. Tadkhulu tahtaha ayatul wudu. Masuk di dalamnya kategori wudu. Wahia qauluhu ta'ala, yaitu firmannya fagsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ka'bain artinya bukan dua Ka'bah. Ka'bain artinya dua mata kaki. Apa hubungannya dua mata kaki sama Ka'bah? Secara bahasa satu makna. Ka'bun artinya sesuatu yang menonjol di tempat yang rata. Itu mata kaki dalam konteks wudhu.
Tuh, sesuatu yang menonjol yang disebut Ka'bah, dia menonjol di tempat yang rata. Oleh karena itu dulu pernah disinggung sedikit pada surat An-Naba. Wa kawa'iba atroba. Kawaib tuh mufradnya ku'ubah. Ku'ubah jamaknya kawaib. Sama kata dasarnya dengan Ka'ab sama Ka'bah sama Muka'ab. Muka'ab itu kubus. Sesuatu yang menonjol. Oleh karena itu kawaib diartikan bidadari atroba yang seumur. Loh, apa hubungannya? Siapa mau dikasih bidadari cantik luar biasa, dadanya rata. Tuh, ya. Jadi yang dadanya rata jangan pada mau kalau dikasih, pulangin. Oke. Fayajibul bada'ah bi ghuslil wajhi fil wudu. Maka ketika Allah yang pertama kali menyebut dalam ayat wudu adalah wajah, muka, maka muka yang pertama kali dibasuh. Wa yakunu ma ba'dahu alat tertib. Baru yang sesudahnya secara tertib. Tuh dalam konteks balaghah atau nahu juga begitu. Ya, yang didahulukan itu yang lebih penting. Wajah dalam hal ini. Wa qauluhu bilafzil khabar ay bilafzi nabda. Sementara ada redaksi lain bukan ibda'u pakai amr, tapi nabda. Badal qaulihi ibda'u. Habis ya? Iya benar. 44. Gimana terus 45 nih? Ya, Ustaz. Cukup dulu. Ya, kita Dulu. ya tanya jawab dulu, Ustaz. Ya, Kayaknya pilotnya udah mau mendarat. ini udah berapa hadis ini? Udah banyak. Udah 6 hadis. Benar. Cukup sampai iya 45 ya. Ya, baik, silakan bagi Bapak dan Ibu yang bertanya, dibuka saja mikrofon. Pak Edi, Bu Tati, dan yang lainnya, silakan. Silakan, Pak. Saya pas aja deh. Ustaz, kalau makan itu berarti saat makan hidangan, prasmanan gimana? Dari sebelah kanan juga ya? Iya. Iya benar. Jangan Prasmanan mau itu kalau tukernya disuruh gimana? Iya, jangan mau. Kalau suruh dari kiri enggak, saya mau kanan aja. Balik arah berarti. Lah, itu mau nyediain. Harus berpedoman pada ini. Yonji buhut tayamum. Lalu bukan cuma wudhu saja, apa saja. Kalau ada sesuatu yang memang memiliki bagian kanan kiri, kanan dulu. Ya, Kalau saya Pak Ustadz itu tadi udah. kan kanan kiri itu ya. Hah? Tadi kan ini kanan kiri ini yang diomongin. Iya. Kalau tawaf justru Iya. malah muternya ke kiri. Darinya, Pak, mulainya. Ngelihat. Kitanya kan Lihat. katanya dari sebelah kiri. Agak dari kanan. Muternya ke kiri. Muternya ya sebelah kanan Ka'bah dong. Iya, sebelah kanan Ka'bah. Tapi muternya ke kiri, Pak Ustadz. Arahnya ke kiri, Ustaz, tapi Arahnya ke kiri. tatnya Jadi dari kita kanan. melihatnya. Dari sebelah kanan memang. Muternya ke kiri, tapi ke sebelah kanan. Mulainya dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan. Mulai sebelah kanan Ka'bah. Oke. Jadi bukan Iya. arah muternya Jadi ya. patokannya Ka'bahnya. Badan kita. Ya Ka'bahnya Iya. dari kiri. Kan dari lampu hijau. Nah, Agar nih kita berhadapan sama Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Kecup jangan bersuara. Terus muter ke kiri atau ke kanan? kiri. Kalau muter ke kanan ke arah Atau kanan. Begitu pikiran ke badan. badan iya. Iya. Ini mesti balik lagi umroh. Badannya ke kiri. Jalannya di sebelah Jangan lihat badan. jalannya di sebelah kanan Ka'bah memang.
Tapi arah putarannya ke kiri. Betul kan? Dalam kok betul, Pak Edi betul. Tetapi betul patokannya kiri atau kanan adalah Ka'bah. Yes, di sebelah kanan Ka'bah. Paham? Ya, Maka tempat berada- kita berputar itu adalah sebelah kanan Ka'bah. ya kan? Tapi artinya berputarnya sih ke kiri. Sementara kalau kita melihatnya diri kita. Dalam konteks hadis ini kanan, jangan kiri. Kalau soal muter, lepas dari hadis ini. Oh iya, kita muternya ke kiri. Kita muternya ke kiri. Saya tanya, jarum jam muternya kemana? Kanan. Ke kanan, Pak Nah, Ustaz. iya. Kenapa ke kanan? Terus ke satu dulu. Diri kita. Karena melihatnya diri kita. Ya, Tapi dalam konteks tawaf itu kiri kanannya adalah Ka'bah. Oh. Ka'bah bukan Kanan. kita. Jadi bukan kitanya, bukan. Iya. Iya. ke kanan karena kita berada pada diri kita. Jadi melihat jam itu putarannya ke kanan. Karena berpatokan pada diri kita. Dan jamnya ke kanan. Karena dia ada di sebelah kanan kita. Itu bahasanya. Iya. Ka'bah. Kita tuh muterin apa? Muterin Ka'bah. Kata Allah, mulai ke kanan. Kanan bukan kanan kita. Kanannya Ka'bah. Karena yang muter bukan yang diputerin. Ya, Kanannya ya, ya. Bisa diterima. Memang melihatnya pada diri kita sih. Jadi keputarannya ke kiri. bukan begitu. Ya, jangan sering-sering ngaca. Ah, betul. Sebab kaca itu baik. Kuping kanan jadi di kiri. Ya, ya. Setuju, Kuping setuju. kaca itu kuping kanan ada di sebelah kiri. Ya, setuju. Kuping kiri ada di sebelah kanan. Iya. Setuju, Ustaz, setuju. Iya. Terus, ada lagi apa ya? Fauzia silakan. Eh, Kalau Fauzia tidak bertanya berarti sudah bisa dipahami. Ustaz. Bu dokter nih belum pernah nanya nih Bu dokter. Ada Bu dokter. Itu ada Bu Saripah. Hah? Tapi kalau keluar dari masjid maka kiri ya. Ustaz? Hah? Keluar dari masjid. Boleh. Umpamanya pakai setir kanan. Kalau buka itu yang kiri masuk WC. Keluar dari masjid kanan atau kiri? Masuk WC kiri dulu. Kanan lah. Ya, Gimana pakai kanan. Berarti memahaminya gimana? turun dari Kalau turun dari keluar masjid terus apalagi keluar dari masjid mau pakai sendal, pakainya kanan dulu atau kiri dulu? Kanan dulu dong. dulu. Kanan dulu. Terus kanan. Maka ketika kita memahami keluar dari masjid harus kanan, mulai kata-kata ibda'u. Kata-kata ibda'u mulai, yaitu mulai keluar, mulai masuk, mulai apalagi yang mulai melangkah. Kata-kata ibda'unya. Iya. Pak Jamal kalau makan kanan apa kiri? Saya makannya nasi, Hah? bukan kanan kiri makan. Kanan apa kiri? Lah, kanan. Atau yang pakai tangan dua? Hah? Apar dia. Iya, makan udang mau tangan dua Pak Jamal.
Masuknya kan sudah kanan saat Maksudnya, masuk masjid kan sudah kanan, terus keluar kanan lagi. iyalah. Lah ibu Kalau mah kanan, langsung itu keluar kan nggak pakai mulai. iya masuk kan kaki kanan Kan ke masjid. hadisnya ibda'u. Ya, Masuk kanan, terus keluar kanan terus lagi gitu. Iyalah. Bukan kanan jadi kiri. Masuk Paham. kanan keluar kiri. Pahami hadisnya. Hadisnya pahami ibda'u terus dijelasin fi'lan. Keluar dari masjid perbuatan apa bukan? Perbuatan. Perbuatan. Ya tapi kan tadi sudah masuk dengan kaki Ibda'u kanan. mulai. Saya sekali aja udah paham ibu bilang begitu. Maka saya mengajaknya untuk memahami hadis. Gitu Bu. Ibda'u fi'lan. Mulailah perbuatan. Keluar perbuatan apa bukan? Perbuatan. Beres. Ini merubah. Iyalah. Berarti tidak ada kaitan dengan masuk tadi. Masuk kanan. Emang kenapa? Enggak apa-apa. Ya Iya tidak. maksudnya tadi kan masuk kanan. Ya, Bukan kebalikannya terus? gitu. Ya iya kan itu kan logika kita. Terus Logika kita. Terus tadi hadis ibda'u fi'lan. Lakukanlah semua perbuatan. Pertanyaannya, keluar perbuatan apa bukan? iya masuk juga perbuatan. Buatan. Lah, ibu mah ngajakin berantem. Bukan gitu. Masuk Ya, toilet. ikutin Bu. Bukan ngajak memahami hadis. Kan itu logika kita, Bu. Kalau masuk kanan, masa keluar kanan lagi? Iya. Enggak masuk logika itu. Kalau masuk maju, masa keluar mundur? Kagak lah, itu mah bukan. Ya, kalau logikanya masuk kanan berarti keluar kiri, maka nanti kalau diterusin, kalau masuk ke masjid maju, keluarnya mundur dong. Lah jatuh. Oh, jatuh. Nah, maka Terus saya berarti keluar rumah juga melihat enggak? tuh ke hadis. Iya. Keluar rumah, rumahnya di mana tergantung. Ya, maksudnya keluar pintu lah. Pokoknya Ah. masuk kanan, keluar kanan lagi gitu. Ibu, pahami hadis, jangan pahami saya. Iya, maksudnya dengan hadis tadi, Ya. berarti keluar juga kaki kanan. Keluar Iyalah. rumah. Iya, Kan bukan. Itu udah berarti. Kecuali ke Maka- toilet ya, Ustaz ya. Karena hadisnya begitu. Nah, itu kan pengecualian kalau toilet. Toilet kan masuknya aja kiri. Ya, masuk kiri, Iya. keluar kanan. Nah, maksudnya bukan ke masjid, kebalikan gitu loh. maksudnya. Itu namanya logika kita. Logika kita silahkan saja dipakai kalau ngelepas hadis. Ya, berarti kalau Hadisnya hadis ibda'u. tadi, Ya, iya, maksud saya dengan hadis tadi berarti keluar rumah, ibda'u fi'lan. keluar rumah tetap kanan mulainya. Jadi logika kita ngikutin hadis, bukan hadis ngikutin logika kita. Cuma itu doang sih. Kalau nggak mau ikut hadis nggak apa-apa juga. Iya, maksudnya dengan hadis tadi berarti masuk kanan. keluar rumah tetap kaki Lah, kanan. Udah berapa kali bilang iya. Iya. Kalau iya ya iya udah. Iya. Kopi Bu. Mau Jadi- minum Kalau dulu. enggak udah Bu.
Kalau iya nggak pakai titik tuh namanya alif. Iya. Oh, Ya, betul. Jadi, umpamanya ala. Kita nggak pakai titik tuh alif. Kalau Ali itu pakai titik tuh iya. Lah ini udah berapa kali iya? Kalau udah iya, iya udah. Mantap. Kopi dulu deh, Bu Nina, Jadi yang kopi. lebih hebat lagi, oh iya, akal ngikutin hadis. Akal katakan logika tadi ya. Logika kita kan bilang masuknya kanan keluar kiri dong. Itu kan logika murni. Tapi lihat hadis. Ibda'u fi'lan. Keluar fi'lan apa bukan? Tuh. Ya. Nah, terus kita analogikan ke WC. WC masuk kiri itu buktinya keluar kanan. Kan nggak proporsional. Iya. Kalau bisa ibu kakinya kan dua-duanya dah. Tuh. Kalau bisa. Nah, ibu ini biasa pakai sendal beda-beda. Ya, sendalnya kanan dua-duanya nggak bisa dipakai, Bu. Nah, iyalah. Wallahu a'lam bishawab. Allah. Ada lagi aja. Saya tadi bisa sering. Jadi umumnya sebelah kanan. Oh. Ya. Ayo. Baik. Sudah zuhur, Ustaz. Baik, Bapak dan Ibu. Oh iya. Sudah memasuki salat zuhur, kita cukupkan kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.